dia loh, kupeluk dia, mampus kau kupeluk. Pala aku kupeluk dia. Tapi enggak kupeluk apa ya, hanya tangannya, bahunya ku apa, ku sentuh gitu loh. Foto nggak? Ada fotonya. Coba tunjukin. Bukan, itu tadi aku lupa saking aku senangnya. Bang Juma datang, lupa aku moto. Jadi siapa yang moto? Siapa? Si sekretarisnya Sadli. Dia yang foto. Jadi udah dikirim. Cuman nggak tahu aku membuat di sini. Yang penting udah ada kenang-kenangan 3 fotonya gitu. Dan videonya kan ada di TikTok itu, disiarin orang, aku tengok itu. Tapi berarti sertifikatnya nggak usah ya, nanti aja ya? Itu enggak lah. Ini kan hanya sebagai sahabat. Okay. Aku tetap cinta Yesus. Tetap aku menunggu kedatangan Yesus. Sama Bu Darmi, saya juga sayang sama Yesus, sama Isa Al-Masih. Itu nabi kami. Aku Tuhanku. Bu Darmi. Apa bang? Padahal ayahnya Bu Darmi sudah mu'alaf kan? Iya sih, karena gini. Iya. Saudara Bu Darmi juga mu'alaf juga, tinggal Bu Darmi seorang kan? Enggak, bapakku mu'alaf gara-gara bapakku kan udah tua. Dia kayak umurnya udah mau 80. Karena mereka berpisah, mamaku kan di rumahku ini. Karena bapakku kan kawin lagi. Kemarin kawin lagi gara-gara nikah Bu, kawin tuh kucing. Oh iya, menikah. Karena nggak ada kami laki-laki. Bapakku anak satu-satunya. Jadi kami semua perempuan 3-3-nya. Nah, sebenarnya bapakku nggak maunya menikah. Cuman karena dipersatukan itonya namburuku supaya ada katanya penerus generasinya. Jadi mamaku sakit hati. Masya Allah. Jadi bapaknya Bu Darni benar-benar ikut Yesus ya? Sebenarnya dia juga dibilang ikut Yesus juga. Ya kalau ikut Yesus dia yang sejati macam aku. Bukan kan Tuhan Yesus satu, tidak kelihatan, nggak pernah turun-turun. Berarti Bapak Ibu Darmi ikut Yesus benar. Enggak. Masya Allah. Yesus Alhamdulillah. itu sewaktu dia mengatakan berdoa kepada Bapa, katanya dia kan sebagai manusia pada saat itu. Dia berdoa kepada keilahiannya. Asumsi. Buktinya kan nyatanya yang datang untuk menghakimi, mengadili siapa? Yesus. Ya kan? semua nabi juga nanti begitu ngadili umatnya. Enggak, tapi Bu Darni. Tapi berarti akhirnya ayahanda Bu Darni alhamdulillah akhirnya ngikutin Yesus ya. Jadi ini ya. Tuhannya satu, nggak kelihatan maha kuasa, nggak pernah kecil, nggak pernah kotor ya. Insya Allah. Bapak aku juga mualaf dia nggak ngerti apa-apa itu karena dia ngerti apa aturannya di sini tinggal. Kok kan bapak sendiri difitnah. Bu Darni jangan gitulah, bapaknya udah nggak ada, jangan difitnah. Kalau di sini tadi bapakku tetapnya di Advent ya. Ini karena dia di sana, adikku kan Islam di sana. Nah itu pun ya nggak bisanya bapakku sholat, adikku aja nggak bisa 5 kali sehari itu nggak bisa. Yang penting Tuhannya benar. Yang penting Tuhannya benar. Nah tapi gini nggak nyembah sesama gitu, nggak nyembah sesama makhluk gitu. Adikku itu memualafkan bapakku, nggak minta izin dia, padahal kami yang biayai kan, bapakku ini di situ ya, kami yang membiayai sama adikku yang TNI. Oh jadi Bu Darni ngebiayain buat megang agamanya, enggak kan? Membiayai untuk biaya makan bapakku di sana lah. Iya, jadi Bu Darni memang ngedanainnya karena seiman, enggak dong? Mau apapun agamanya tetap sayang dong kita. Ya karena memang dia bapakku. Ya udah nggak usah diungkit-ungkit. Kenapa diungkit-ungkit ngedanainnya? Karena ada seperti karena sudah meninggalkan agama dia, udah di sana aja kan kayak gitu. Aku enggak, kami berdua, kami bertiga nggak pernah ribut. Kami kakak beradik tetap saling menyayangi dan saling membantu. Gitu. Ya Masya Allah. Enggak, tapi saya ngelihatnya selalunya Bu, kalau umat Islam yang murtad, orang tuanya selalu, ya Allah kenapa gue salah ngedidik atau kurang agamanya atau ini, selalu kayak gitu. Tapi kenapa kalau orang Kristen ada yang mualaf malah dipukulin Bu Dari? Kasihnya di mana nih? Ya itu salah, itu nggak boleh, nggak bisa. Nah itu makanya itu ada katanya kasih. Nah itu. Iya. Ini Bu Darni bapaknya masuk Islam aja, Bu Darni langsung ngungkit danain. Kan ngeri juga. Bukan. Maksudnya walaupun dia sudah menjadi Islam, aku tetap membiayai dia gitu. Mengasih juga. Memang udah kewajiban kan? Berasnya, kewajiban iya. Iya. Apapun agamanya memang udah kewajiban kan bapak kita kan?
Ya kadang kan ada sebagian orang kan kalau udah seperti itu kan langsung pisah total gitu. Langsung gak ikhlas gitu ya? Kalau aku enggak. Ibu Darni ikhlas? Ikhlas dong. Tapi barusan diungkit. Bukan, maksudnya kan menerangkan bapakku ini kan sudah 25 tahun melentarkan kami ibaratnya. Harusnya dia itu nggak diberi ampun sebenarnya dari segi kemanusiaan. Dari segi kemanusiaan, bayangkan 25 tahun kami dilantarkan. Kami wanita 33. Kalau jadi pelacur gimana? Harusnya kan tanggung jawab seorang ayah untuk mendidik anak itu. Buktinya aku. Dia menelantarin waktu dia Kristen bukan? Ya, karena dia dia Kristen pun. Oh, jadi dia waktu dia menelantarkan Bu Darni dia Kristen. Coba dia Muslim dari lahir, pasti dia nggak ditelantarin anaknya. Enggak juga. Memang dasar manusianya gitu. Manusianya kalau kayak gitu. Oke. Bapakku ini memang agak nakal sedikit. Jadi makanya aku aja wanita. Sendiri aku 20 tahun aku sendiri. Tapi anakku nggak mau aku melantarkannya. Iya, demi seorang wanita atau demi laki-laki aku nggak mau melantarkan anakku. Tetap ku perjuangkan sampai titik. Nggak, tapi ini udah bisa balik sama anak-anaknya. Kata Bu Darni tadi dia sama anak yang satu lagi, adik Bu Darni. Iya, karena apa? Karena di sini kan mamaku berada tinggal. Jadi mamaku masih sakit hatinya kalau di sini ku buat bapakku. Kalau ke Pekanbaru karena adikku kan menikah sama TNI, dia di sana mayor. Malulah kayak gitu, enak kali dia. Sudah lama dilentarkan begitu, anaknya sudah bagus, mau enak-enak saja dia. Gitulah mamaku. Akhirnya nggak dikasih ke sana, nggak dikasih di sini. Dendam ya? Adillah akhirnya di sana di Sibolga mau pula adikku ini dengan catatan. Oh jadi tunggu dulu. Jadi dia Muslim dulu atau ketemu anak-anaknya dulu? Kristen lah dulu. Dulu Kristen kan? Enggak, abis itu dia ketemu anak-anaknya lagi, baru dia masuk Islam. Bukan seperti itu. Karena sudah meninggal istrinya ini kan gitu. Tidak ada dapatnya. Anaknya laki-laki pun gak ada, perempuan pun gak ada. Udah, tak ada diberikan Tuhan dia apa-apa. Udah. Setelah itu kembalilah dia ke tempat Namboruku. Nah, setahun dia di sana mereka menyadari bahwasanya kami ada. Ngapain kita mengurus tulang kita ini? Tulangnya lah bapakku. Hanya itunya bere-berenya kan gitu. Ya udah adanya borunya kita balikkan aja kan gitu. Akhirnya kembalilah ke laptop ke kami dengan catatan aku dan adikku membiayai bapakku inilah, ganti-gantianlah kami mengasihi biayanya. Singkat cerita, karena di sana dia akhirnya ya Muslim. Mualaf lah karena kan adikku di situ Islam kan gitu, mau tak mau kan dia di sana. Itu pun nggak permisi adikku sama kami gitu. Ini ngapain? Sudahlah. Tapi sudahlah. Dia adikku aja nggak bisa sholat pun nggak bisa dia. Fitnah, asumsi. Bu nggak tahu kan? Asal datang adikku ke rumah ini, kita nggak pernah dia sholat. Tapi ya mungkin mungkin nggak enak sama Darni. Bu Darni ini kan anak Teos, dia bukan anak bapaknya. Nggak bisa. Anaknya di sini gadis di sini anaknya bebas. Mana bisa kita larang-larang? Bebas di sini. Aku lihat dia sembahyang di sini. Ya itu maksudnya mungkin karena adiknya nggak enak kali sama rumah kafir. Tuh kan Ibu Darni yang bilang Ibu Darni kafir ya. Iya, saya ikut aja nih. Tapi kan di rumah ini kan nggak ada salahnya dia sembahyang. Kan nggak ada ulah. Nggak enak. Jadi gini Bu Darni, saya kalau saya contoh ke rumah Bu Darni nih, di situ kan banyak berhala. Saya nggak bisa sholat di situ. Saya nggak mau sholat di situ. Mana ada berhala di sini rumahku ini? Mana ada patung-patung di rumahku bersih? Salib. Salib pun nggak ada di sini, nggak ada salib. Oh nggak ada salib? Wah Masya Allah berarti. Nggak ada di rumah. Anjing ada anjing nggak? Nggak ada anjing, haram kami anjing. Oh iya nih, Advent nih. Advent. Iya. Wah ini tinggal selangkah 2 langkah lagi sebenarnya. Aku udah ini tinggal menunggu kedatangan Yesus loh. Udah telat Ibu. Kalau tiba-tiba Bu Yesus datang bilang, lu kan kemarin gue bilang lo nyembah Tuhan gue, Tuhan Bapak gue, kenapa lo nyembah gue? Ibu dari mau jawab apaan? Nggak ada seperti itu pertanyaan. Nah kalau saya Bu Darni, kalau saya ditanya tiba-tiba Yesus Tuhan nih, Yesus nanya sama saya, Jip kenapa kamu tidak menuhankan saya? Jawaban siapa Bu Darni tahu nggak? Apa? Lo nggak pernah ngaku Tuhan? Lo nggak pernah ngaku Tuhan? Kan
Kan sudah dibilang Yesus, akulah kebenaran dan hidup. Nabi Muhammad Siapa yang juga bilang percaya begitu. kepada aku? Mana mungkin? Aku gara-gara sudah gimana ya? Janganlah lari-lari ke agama kalian dulu. Bukan, jangan serang Nabi Muhammadnya, jangan serang pribadinya, serang idenya. Kan kebiasaan menghujat kan? Yesus bilang dah. Nabi Muhammad juga bilang gitu. Tapi kan Nabi Muhammad, maaf ya Bang Juma kalau dengar. Sorry ya. Buktikan, jangan hanya omon-omon. Apa sih? Buktikan mana dalilnya. Bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang akulah jalan dan kebenaran juga dikatakan oleh Nabi Anda. Ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ya Ustadz gue tiduran, gue bukain aja ya. Nih, Al-An'am ayat 154. Nah nih, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu dapat rahmat. Agar kamu mengatakan, nih Nabi Muhammad mengatakan bahwa kitab ini hanya diturunkan kepada dua golongan. Tunggu bentar, bukan. Ini mengatakan sesungguhnya. Dah, tunggu dulu, bentar. Kok verses? Nah, 153 nih. Dan bahwa adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Dianya ini Rasulullah ya. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jelas ya? Nabi Muhammad disuruh bilang berapa itu Bang Jibril? 153. Kalau dibaca saja dari 151 apa panjang. Namanya? Apa? Al-An'am. Al-An'am. Dari 151 Allah bilang katakanlah, disuruh nih perintah nih Muhammad, katakanlah, marilah aku bacakan ini panjang. Nah di 153-nya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Dianya siapa? Rasulullah. Enggak, balik lagi ke tadi Bu Darni. Kita malas banget ngomongin ayat. Coba baca dengan tepat. Jalanku, kunya itu huruf besar. Ya Allah, iya jalan Allah. Ya berarti kan bukan Nabi Anda. Ini adalah jalanku. Ini jalan Allah berarti ya, yang lurus. Maka ikutilah. Ini siapa? Ya nggak tahu itu siapa. Ya kan dibilang katakanlah Muhammad. Kan Nabi Muhammad yang disuruh ngomong. Gimana sih? Ya ada lo dikatakan begitu. Akulah jalan kebenaran. 151, baca dari 151. Terlalu terdoktrin kamu ini, terlalu termakan dogma. Waduh, jadi gue yang kemakan dogma. Terlalu termakan dogma kamu ini. Bang Jibril. Lanjut aja sama Bu Darni ini, enak tadi ngobrolnya. Ini satu lagi nih nggak usah ladenin. Tidak masuk akal. Ya nggak masuk akal tuh kau. Saya ini dengar dari tadi. Sama Bu Darni nggak ada masalah. Udah lanjut aja Bang Jibril. Yang itu nggak usah diladenin. Coba aja, Yasin 34 aja, biar simpel Bang Jibril. Yasin 34. Iya. Yasin ayat 3 dan 4. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah satu Rasul. Inilah jalan yang lurus. Nah, itu deh kurang panah gitu. Dibukakan aja itunya, orangnya parah nih. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Apanya? Al-An'am 51. Mana ini? Al-An'am 51 ini. 152 dari 151 ke 153 Bu Darni. 51 ke 53 kan? 151. Oh, 151. Ke 153. Tapi di sini dikatakan, bentar ya, di hadis. Lah, kok ke hadis? Iya, bentar ya.
nih. Ini segitu Tapi kok sempurnanya di sini- ajaran Rasulullah sampai yang diserang tuh hadis Nih. bukan Al-Qur'annya. Nah, gimana? Ini Sahih Bukhari 5242. Oke, bentar. Muhammad tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga dengan diriku. Quran Oh, iya. Al-Ahqaf 46 ayat Betul. 9, Muhammad berkata, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya dan kamu, katanya. Betul, Tapi karena kan dia seorang beda manusia. Kalau Yesus kan aku adalah kebenaran dan hidup, katanya. Tidak Dia tahu ada yang dia tahu sampai dia tahu kebenaran. kiamat nggak? Tahu. Hah? Itu Gimana sebagai dia tahu? manusia. Dia yang nggak Tuh, tahu. kan giliran kiamat sebagai giliran manusia. Tapi giliran yang di datang siapa coba? giliran Yang datang ditunjukin siapa? giliran Yang ditunjukin datang. kenabiannya Rasul, kenabiannya Nabi Isa, ibu bilang orangnya, kedagingannya. Tapi kalau yang datang siapa yuk? Yang datang menghakimi siapa? Kan Yesus. Ya tahu dong dia kiamat. Bu Hanya Darni dia tahu nggak? berbicara pada saat itu Bu, secara Bu manusia. Darni tahu nggak kenapa Nabi Isa yang turun yang balik lagi? Ya di kami kalau Nabi Yesus datang itu untuk menjemput orang-orang yang percaya padanya. Itu yang setia padanya dan mentaati Nah, segala hukum-hukumnya. Bu Darni, Itu Bu kalau Darni. di Kristen. Bu Darni, kalau saya nih sekarang, saya keluar rumah nih, Bu Darni juga keluar rumah, saya tunjukin saya belah bulan. Bu Darni nggak akan mengimani juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya kalau ada Mesti Yesusnya kalau ada sendiri yang bukti-buktinya, turun nanti. Mesti tuh Yesusnya turun yang sendiri nanti. Bilang, Darni aku bukan Tuhan. Kan gue bilang, sembah bapak gua, bukan gua. Baru Bu Darni Kenapa? percaya. Bang Jibril, kenapa Yesus enyahlah kau dari hadapanku? Dia itu nggak mungkin dia manusia mengenyahkan manusia kelak di akhir zaman. Nah Karena ini dia nih, adalah Ibu Tuhan Darni, itu sendiri. Bu Darni coba lihat handphone Bu Darni. Ya. Nah, abis itu Bu Darni lihat nggak ada yang namanya Roman L itu? Roman L. Roman L tuh. Apa itu? Iya. Saya bilang, enyahlah kamu dari ruangan ini. Nah, iya Nah, kan? saya bisa Ruangan mengenyahkan ini dia. Berarti bukan Tuhan, hanya di ruangan ini. Bukan maksud saya. Itu saya nyontohin langsung. Iya dia berkuasa memang, tapi kuasanya tuh dikasih Tuhan Bapaknya. Bukan, kenapa dia mengenyahkan? kenapa itu? Karena Bapak itu, Elohim itu adalah roh, tak terhampiri, tak kelihatan, ya. Makanya seharusnya Allah yang tak kelihatan itu yang turun untuk menebus manusia ini. Tapi karena manusia tak sanggup menghampiri roh itu, maka Allah itu menurunkan dirinya, yaitu firman-Nya menjadi manusia. Maka yang menjadi manusia inilah nanti untuk menghakimi seluruh umat manusia. Maka turun Enggak, ayat tapi- Yohanes 9 tapi- ayat 9, 39. Tapi Bu Darni paham nggak? Kita lompat-lompat nih. Tadi saya bilang kalau sampai nanti kiamat saya ketemu Yesus, habis itu Yesus bilang, kenapa Jibril kamu nggak nuhanin saya? Nggak Jawaban ada saya, lagi seperti lo itu nggak pernah, pertanyaan. lo nggak pernah Nggak ngaku ada. Tuhan? Tidak. Nggak pernah nggak dia ngaku Tuhan? Kedatangan Yesus. Enggak, Bu Darni ini berarti maksudnya Tuhannya ini tebak-tebakan ya. Jadi begitu Yesus bilang, ya Tuhannya tebak-tebakan. Dia nggak ngaku Tuhan, tapi kita tebak dia Tuhan. Jadi Yesus tuh nanti benar sekali. Saya nggak pernah bilang saya Tuhan, tapi karena ketebakan kamu benar, silakan masuk surga. Gitu ya? Bukan. Tuhan Yesus itu nggak perlu dia disembah-sembah. Manusia pada saat itu mengenal siapa Yesus itu. Makanya pada saat itu mereka menyembah Yesus di Maria dan Maria yang lain menyembah kaki Yesus. Dan waktu mereka di dalam kapal, sewaktu angin ribut itu sudah Yang dia tidur. kencang, Yang dia tidur. mereka setelah sudah selesai Yesus Yang dia tidur bukan? memberhentikan angin ribut itu. Wih. Ya, waktu selesai Yesus memberhentikan angin ribut, baru mereka sujud kan? Sujud aturan kan, jangan kalian sembah aku bukan Tuhan aku. Gak usah, Jadi- biasanya aku Jadi dia, berdagang. Kan bisa jadi aja Tuhannya kalau lagi, seperti itu. jadi Tuhannya lagi tidur, abis itu dibangunin, disuruh berhentiin angin badai gitu. Iya, pada saat itulah di peristiwa di Jadi situ. jadi Tuhannya lagi meleng nih Bu. Jadi Tuhannya lagi meleng, dibangunin, jadi di stop itu. Kalau nggak dibangunin gimana tuh Bu? sebagai manusia dia pada saat itu beristirahat. Nah, itu dong. Nah ini Bu Darmi, ini pengajarannya. datang Nabi-nabi sebelum ini Bu Darmi, nabi-nabi sebelum ini menyembah Tuhan yang maha kuasa, yang besar, yang maha besar. Yang Bu Darmi, Iya. kita ngelihat matahari aja nggak bisa. Terus mau ngelihat yang nyiptain, kan lucu.
Nah, ini Justru sedikit itu nih gitu, sedikit bukan meleng aja, sedikit nih ini memang tingkah manusia seperti ini. Tuhannya meleng dikit, Makanya. nyembah makhluk. Meleng dikit nyembah makhluk. Meleng dikit nyembah makhluk. Akhirnya diturunin Al-Qur'an. 14 abad Islam nggak ada yang nyembah sesama makhluk. Nyembahnya Tuhan, pencipta langit bumi beserta isinya. Manusia begini, Bu. Mana ada menyembah manusia? Mana ada orang Kristen menyembah manusia? Lah Yesus Hanya siapa? tetap menyembah ilahi itu. Yesus ini kan datang firman ilahi dia. Firman ilahi yang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Berarti bukan Yesusnya. Yesusnya, Yesus Nah, disembah. Ibu bilang ilahinya. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Mana ada para nabi? Itu berani dia berkata bilang, seperti itu maksud Jika engkau dia, melihat Bu aku. Darni. Itu dia bilang, ini lo kalau mau lihat Tuhan gak usah lihat Tuhan, lihat gua. Ini gua mukjizat, gua nggak ada bapak. Mana berani para nabi berkata seperti itu? Gak ada. Makanya Coba dia siapa- bilang nggak siapa usah lihat bapak, berani-berani lihat nabi? diriku. Ini kebiasaannya Jika manusia engkau- selalu gini, Bu. kan Bu Darni, ditanya Ibu Darni murid-muridnya, tahu nggak? Bang Jibril. Bu Darni tahu nggak cerita Nabi Musa? Nabi Nabi Musa yang dia naik ke atas Sinai ya. Ke Bukit Sinai, ke Bukit Sinai. Ini manusia nih, Bu, baru dibelahin sungai, baru dibelahin laut. Iya. Nabi Musanya meleng dikit ke atas Bukit Sinai, turun udah pada nyembah. Apa, Bu? Ibu tahu nggak tuh ceritanya? Tahu menyembah sapi, dibuat mereka sapi karena mereka tak ada itu, nggak dapat Nabi Musa itu. Kita buat inilah Tuhan kita, kan seperti itu. Ini nggak ada hubungannya? nabi sedikit, nih Nabi Isa baru diambil nih, udah pada nyembah makhluk lagi. Enggak dong. Rasulnya nggak Yesus datang itu kan sedikit, diri Bapa langsung itu. nyembah makhluk. Yesus itu wujud dari Bapa itu, Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud gambar daripada Allah itu. Ada dalilnya semuanya. Bu Darni percaya nggak cerita-cerita nabi-nabi sebelum ini? Ceritanya percaya dong, maka dicatat di dalam Kita Alkitab. oke. Kita contohin Nabi Nuh deh. Bu Darni tahu dong cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh waktu itu disuruh dikasih firmannya, Bu, dikasih tahu Tuhannya, kamu bangun bahtera. Karena Tuhannya udah muak sama penyembah makhluk nih. Akhirnya Nabi Nuh berhala. Iya berhala. Ya berhala kan makhluk, Ibu. Makhluk kan berhala. Semua yang ada di dunia ini berhala, Bu, kalau kita sembah. Ya. Nah, habis itu Nabi Nuh bilang kan ke umatnya, "Hai umatku, ayo kita bikin bahtera." Umatnya nanya, "Dari mana lo tahu ini?" Di bukit. Nah, dari tahu di mana? Enggak, Tuhan yang tidak terlihat. Tuhan Allahku, Tuhan yang tidak terlihat ngasih wahyu untuk ngasih tahu ini. Kafir-kafir yang nyembah berhala bilangnya apa, Bu Dari? Mana Allahmu nggak kelihatan, katanya maha kuasa, kok nggak turun? Lihat nih berhala saya nih, turun ke bumi, saya bisa lihat, saya bisa jamah, saya bisa pegang. Itu jawaban kafir-kafir yang membantah Nabi Nuh. Sampai 40 hari, Bu, hujan. Nih kafir tetap di situ. Tetap dia percaya sama berhalanya. Sampai nanti hujan, udah kebanjiran, baru. Tapi udah telat. Nah, Bu Darni kapan ikut bahteranya? Ya aku udah di bahtera yang benar ini. Lah, Ibu Darni kan masih nanya, Allahmu mana Allahmu maha kuasa, nggak kelihatan. Kan Bu Darni masih nanya-nanya kayak gitu. Enggak, mana kelihatan Allah kami Kristen. Masih nyembah makhluk Enggak juga kan? kelihatan Allah. Di Kristen Allah kami enggak kelihatan, tak terhampiri kan katanya. Allah itu tak terhampiri. Makanya dia menurunkan dirinya. Tapi yang Bu Darni sembah siapa ya? Yang disembah itu bukan Yesus. Allahnya. Ibu sekutukan Allahnya. Yesus itu kan firman Elohim itu, dia satu. Ya, Aku dan Bapa satu, kan begitu. Ibu Darni malah sekutuin Allahnya. Padahal dibilang jangan ada ilah-ilah lain, malah ada ilah Yesus. Iya. Bagaimana sih Bu Darni? Ilah-ilah lain memang Yesus bukan ilah pada saat itu. Iya kan? Nah, itu, Padahal bukan Tuhannya ilah bilang dia. jangan ada ilah-ilah lain, nah, malah ada ilah Yesus. Iya.
Gimana? Memang harus Elohim itu aja ilah. Tapi Yesus ini siapa? Dia Tadi kata firman Ibu Darni, Elohim Yesus itu ada Dia ilahnya. firman Elohim. Ah. Yesus itu firman Elohim yang turun ke bumi. Ya, ilah Bapa lain itu dong dia, berarti. Tapi firmannya. Ya ilah lain dong berarti. Bukan ilah lain. Satu dia dengan Bapa itu. Ya itu Buktinya ibu nyata sekarang di mana sekutukan. Yesus? Ya Di ibu mana sekutukan. sekarang Yesus berada? Di Kan langit surga kedua. dia. Kan Di langit surga kedua. dia. Kalau Yesus berhala, nggak mungkin dia naik ke surga. Bu, tadi kita setuju semua yang ada di dunia ini berhala kalau kita tuhanin. Sekarang kutanya, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan Elohim, di mana berada sekarang? Pasti hancur kan? Hancur. Hancur semua. Tidak, Yesus sekarang berada di surga. Tapi ada Yesus berada di Firaun surga tuh. dan Firaun akan turun. Dan Firaun dan ngaku akan Tuhan turun tuh masih kembali. ada mayatnya tuh, Bu. Firaun kan hancur dia. Kan? Ibu tahu nggak kenapa Firaun. Nabi? Ibu tahu nggak kenapa Nabi Isa nggak pernah bilang dia Tuhan? Akulah Tuhan, dia nggak pernah bilang kayak gitu. Karena sama dia nanti kayak Firaun kalau tiba-tiba ngomong kayak begitu, Bu. Oh tidak. Oh enggak. Tidak. Makanya, Kenapa dia nggak? Kenapa dia nggak pernah bilang dia Tuhan, Bu? Dengar, Bang Jibril, sewaktu Ya. penguasa kegelapan untuk menggoda Yesus waktu ke gunung Tuh itu. kan. Masa Tuhan digoda, Dengar Ibu? dulu. Ibu ngerendahin Dengar dulu. Tuhan nih, masa Tuhan digoda? Dia digoda sewaktu sebagai manusia. Kuatkah ini? Benarkah ini? Berimankah ini? Kan seperti itu. Nah itu maksudnya di situ, supaya begitulah umat manusia itu. Walaupun kita digoda dari kiri kanan atas bawah, kita harus tetap kuat kepada Tuhan. Nah, itu. Asumsi. Apa kata Yesus kepada penguasa kegelapan itu? Hanya kepada Tuhan saja, Tuhan Allahmu lah engkau menyembah. Nah kan Jangan Tuhan kau Allah. cobai Tuhan Kenapa Allah. tiba-tiba Allah nih? Ya, kan dibilang di situ ada Tuhan, Allah di situ di dalam Alkitab itu. Di dalam Matius 4 ayat 8. Ada nama Tuhan saya di situ ya. Ya, oke. Terus? Ya, Matius 4 ayat 7 dan 8 dan 9 10 itu. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu, Tuhan, Allahmu. Pada saat itu Yesus Tuhan. Tuhan itu maksudnya penguasa. Penguasa. Ya betul. Allah itu adalah sesembahan. Itulah sebutan kepada kalau kami orang Kristen. Allah itu itulah hakikatnya Yesus ini, Allah itu. Nah, itu. Waduh. Enggak, tapi Ya, itu kami Ibu begitu. Ibu Darni mau nyembah Tuhan yang bisa dites-tes gitu. Dites-tes. Itu tadi dites kan sama setan. Itulah hebatnya. Nah, Tuhan kalau Tuhan saya Bu Darni, kalau Tuhan saya Bu Darni, begitu abis iblis mencobai Adam dan kejadian, abis itu Allah bilang kamu masuk neraka. Iblis tuh minta izin sama Allah saya. Bukannya Allah saya malah dicobain iblis. Paham nggak Bu Darni? Bukan Allah yang dicobain, firmannya yang menjadi manusia yang dicobain. Iya, mau firmannya kek, mau jempolnya kek, mau kupingnya kek, tetap kan Tuhan Ibu dicobain kan. Nah kalau Tuhan saya Bu, Allah Subhanahu Wa Taala, itu malah iblis tuh minta izin, saking berkuasanya Tuhan saya. Bukan malah Allah dicobain iblis. Buktinya kalah rupanya Tuhan kami. Ada kalah dia, kan menang, nyala kau. Iya, tapi bisa Iblis. kan dicobain. Engkau harus menyembah hanya Tuhan Allahmu saja. Iya, tapi Kata bisa kan Yesus. dicobain. Iya, dicobain bisa kan. Bukan dicobai, dia mencobai, dia maksudnya mampan nggak kayak gitu ya kan? Ternyata Enggak, Bu Darni Kalah, gini. Kita analogiin aja nih Bu Darni. Kalau saya ini kalau Bu Darni cantik banget nih. Ini kan Bu Darni bener cantik banget dong. Ya enggak? Nah, saya mau nyobain Bu Darni. Kalau memang Bu Darni itu memang cantik banget, saya nyoba Bu Darni aja nggak bisa. Karena